Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Tetap semangat ya. Ayo, hari ini kita belajar bersama Bu Ati mengenai tema 1, subtema 3, pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mempelajari sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan benda-benda yang dapat memantulkan bunyi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Tujuan yang keempat, siswa dapat menyebutkan peristiwa atau tempat terjadinya gaung dan gema. Tujuan yang kelima, kalian dapat menjelaskan perbedaan terjadinya gaung dan gema. Dan yang keenam, kalian pun nantinya dapat menjelaskan manfaat bunyi pantul. Masih ingat kan sifat-sifat bunyi? Pada tema 1, subtema 1 dan 2, kalian sudah mempelajari sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat. Sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga, bunyi dapat diserap. Paham ya? Ada 3 sifat-sifat bunyi. Ingat kan? Yuk kita lanjutkan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi, apakah itu? Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras. Contoh benda pantul, dinding, kaca, kayu, batu, besi. Penyerapan bunyi. Apakah penyerapan bunyi itu, anak-anak? Bunyi dapat diserap apabila mengenai benda yang permukaannya lunak, disebut juga sebagai peredam bunyi. Contoh benda peredam bunyi, karpet, goni, kain, busa, wol. Masih ada yang lain. Bisa kan kalian mencari yang lain? Kita lanjutkan. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah gaung. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Paham ya? Akibatnya, bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Contoh bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Pada saat kalian bernyanyi di kamar mandi. Contoh kedua, bunyi kereta dalam terowongan. Paham ya? Kita lanjut. Bunyi pantul yang kedua, yaitu gaung atau kerdam. Apa ya gaung dan kerdam itu? Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, yaitu 10 meter sampai 25 meter. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi aslinya yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Contoh peristiwanya gaung atau kerdam di ruangan gedung pertemuan. Contoh kedua di gedung biskup. Coba perhatikan supaya tidak terjadi gaung atau kerdam, maka ruangan ini dilapisi oleh dinding karpet. Dinding karpet. Paham ya? Macam bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Apa gema? Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Contohnya,
Iya, terjadi tadi di lembah-lembah atau perbukitan. Contoh kedua, ini di gua. Ya, di ini. Contohnya pada saat kita berteriak, maka terjadilah gema pada tempat-tempat tersebut. Manfaat bunyi pantul. Manfaat bunyi pantul yang pertama, untuk mengukur kedalaman laut. Yang kedua, mengetahui kedudukan kapal laut atau posisi letak kapal laut. Yang ketiga, pemeriksaan USG. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat, mengetahui letak ikan-ikan di laut. Paham ya anak-anak ya? Jadi bunyi pantul itu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak, semoga pada pembelajaran hari ini kalian bisa memahami apa itu bunyi pantul, sifat-sifat dari bunyi, kemudian manfaat dari bunyi pantul, benda-benda yang dapat memantulkan, dan benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Selamat belajar. Tugas kalian ada di Google Classroom. Dan selamat mengerjakan.